Perkenalkan nama saya Bunga Rizia Sitorus dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan presentasi pada praktikum machine learning data understanding. Nah, jadi di sini pada bagian pertama, di sini ada kode untuk mounting ke drive. Jadi bagian kode ini hanya berfungsi supaya Google Drive saya bisa connect ke Google Drive sehingga saya bisa ambil data dari Google Drive. Nah, lalu selanjutnya sebelum itu di sini ada beberapa pendahuluan lebih dahulu. Nah, jadi di sini ada pendahuluan. Yang tadi kita mounting dulu kan. Kita mounting dulu lebih dahulu, setelah mounting ini berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa penilaian dulu, yaitu import dataset dan pustaka. Jadi di sini ada import pandas, PD, import NumPy, SMP dan lain-lain. Lalu di sini ada URL sama dengan BAM. Jadi fungsi dari kode ini tuh yaitu untuk mengambil dan memberikan sebagian dataset dari internet, di mana internet yang kita gunakan itu dari link ini. Jadi kita ambil dataset dari situ. Dan berikut adalah beberapa data yang diambil. Nah, lalu selanjutnya di sini di sini ada kode untuk menampilkan ringkasan data. Jadi di sini ada kode dari kode itu menampilkan informasi dasar tentang dataset dan menampilkan statistik deskriptif untuk data numerik. Jadi dengan kode ini itu dengan print df info, jadi kita bisa memberikan informasi dasar data frame-nya yang sebelumnya diimport dari URL itu. Lalu selanjutnya dengan kode df describe itu kita bisa berikan statistik deskriptif untuk kolom numeriknya, yaitu seperti jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain-lainnya. Nah, lalu selain menampilkan data secara oral, itu tadi memberikan informasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis nilai secara statistik secara deskriptif. Jadi, sini ada kode. Jadi kode ini itu bertujuan untuk menghitung median, modus, multiplikasi, dan varians, dan lain-lainnya. Jadi dengan kode ini tuh kita bisa hitung statistik deskriptifnya. Kayak ini kan ada median dari data yang ada dari URL tadi. Nah, itu tadi secara deskriptifnya. Lalu di sini kita juga bisa melakukan visualisasi data seperti ini. Di mana ada beberapa contoh seperti histogram, box plot. Jadi histogram, ini dengan box plot, ini ada scatter plot, dan ini yang terakhir ada heat map korelasi. Jadi ada beberapa contoh visualisasi data. Kayak gambar gitu. Nah, lalu selanjutnya itu tadi kan ada pendahuluan. Lalu selanjutnya kita akan belajar data understanding menggunakan dataset dari Global Weather Repository. Atau di sini saya buat namanya adalah analisis skewness. Jadi pertama lebih dahulu kita itu ada import Panda SPD ini, yaitu kita import dulu dataset dari yang tadi saya bilang itu yang dari Global Weather Repository.
Jadi pertama tadi saya udah dikasih file global, kita download file global dari repository-nya, lalu saya ke drive dan saya buat di folder archive. Tadi kan saya sudah mounting Google Drive, jadi saya tinggal buat apa aja path-nya di mana lokasi si global weather repository dan CSF-nya, lalu saya buat path-nya salin ke sini, nggak bisa diambil. Nah, lalu setelah diambil datanya, lalu di sini ada kode untuk memilih kolom numerik dari dataset dan menghitung nilai skewness-nya. Jadi setelah diambil, kita pilih kolom numeriknya dari datasetnya dan hitunglah nilai skewness-nya. Skewness itu kemencengan distribusi data pada setiap kolom numerik. Lalu selanjutnya, setelah diambil, inilah outputnya. Lalu selanjutnya, di sini ada kode. Kode ini untuk memilih kolom numerik dari dataset dan menghitung nilai skor kurtosis ya untuk meraih tingkat prodi guncingan atau kekejaman distribusi data pada si kolom numerik. Jadi ini itu untuk mencari nilai kurtosisnya, sedangkan ini tadi untuk mencari nilai skewness-nya. Nah, kalau selanjutnya di sini setelah apa itu kita bisa gambarkan dia ke histogram data numerik. Jadi kita menggunakan kode ini, kita bisa tampilkan menggunakan histogram. Namun lebih dulu kita import dulu dari visualisasinya seperti matplotlib matplotlib pilot ya netpyplot. Jadi kita kayak import pustaka untuk visualisasi dengan library-nya. Jadi menggunakan itu nanti kita bisa menggunakan berapa histogram itu. Kita bisa bukan jadi nanti beberapa histogram berdasarkan data yang kita input tadi. Datanya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kode. Kode ini tuh untuk menampilkan histogram dari seluruh bukan ini nih untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom UV index seperti cuma data nilai terkecil. Jadi dengan kode ini kita bisa menampilkan nilai nilai deskriptifnya seperti meannya, standar deviasi, berapa nilai minimumnya, maksimum dan lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kode untuk membuat gambar visualisasi secara box plotnya. Jadi tadi kan ini mengasih tahu nilai statistiknya secara deskriptif. Kalau ini cara visualisasinya, pertama di sini ada box plot, lalu di sini ada vertikal, di sini ada namanya vertical bar chart atau sini bisa disebut dengan moonphase juga, yaitu dia bentuk diagram yang diagram patang gini. Ini tadi box plot kayak titik-titik kayak gini. Maksudnya kita bisa tampilkan juga dengan cara seperti ini atau yang disebut dengan dalam bentuk heat map. Kita bisa tampilkan secara heat map atau juga bisa ditampilkan secara ini namanya itu sebenarnya kayak heat map juga tapi menggunakan skala warna seismik. Beda sama tadi, ini heat map juga tapi menggunakan skala warna seismik. Lalu kita bisa juga udah kita aja. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke yang namanya pre-processing data. Jadi yang pertama itu di sini ada kode untuk mengecek dan menghitung jumlah nilai kosong atau missing value pada setiap kolom dalam dataset sehingga dapat diketahui kolom mana yang memiliki data yang tidak lengkap. Jadi di sini kita pertama cari kolom mana yang ada missing value-nya sehingga kita tahu mana yang tidak lengkap datanya. Lalu selanjutnya kita import data dari user data client.pickle yang kita upload ke drive, lalu setelah diimport nanti akan keluar output seperti ini. Jadi ini adalah dataset atau data yang kita ambil dari datasetnya itu dari user data client.pickle ya. Lalu selanjutnya kita melakukan yang namanya ini identifikasi atau itu jumlah missing value pada setiap kolom yang ada di tadi itu. Jadi kita ada import data dari user data client pickle. Tadi kita hitung
missing value dan keluarlah seperti ini. Ini ada data-data yang datanya itu ada missing value seperti user ID, age, marital, default, dan lain-lain. Lalu selanjutnya setelah kita identifikasi dan hitung missing value, kita menghitung presentasi missing value pada setiap kolomnya. Jadi kita hitung presentasi missing value di masing-masing kolom gitu tadi. Lalu selanjutnya di sini ada kode seperti ini. Nah, kode ini itu untuk membuat sebuah fungsi yang merangkum informasi missing value pada dataset dalam bentuk data frame yang terstruktur. Nah, lalu di sini ada fungsi missing value which ya menerima input berupa data frame, kemudian menghitung presentasi data kosong. Jadi dengan kode ini tuh kita bisa merangkum informasi missing value pada dataset dalam bentuk data frame. Nanti outputnya setelah kita panggil ini outputnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kode. Kode ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghapus kolom yang memiliki presentasi missing value terlalu tinggi. Pertama, kolom menghitung jumlah dan presentasi data kosong pada setiap kolom. Nah, jadi kode ini itu untuk menghapus kolom-kolom yang memiliki presentasi missing value yang tinggi. Jadi pertama kita hitung dulu missing value per kolom, kita hitung presentasinya, lalu kita hapus. Nanti outputnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya data imputation. Nah, pada data imputation ini, uh, pertama kita akan melakukan identifikasi seperti tadi dan menghitung jumlah missing value yang ada di dataset tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya sama seperti tadi juga, kita melakukan identifikasi kolom yang masih memiliki missing value-nya. Lalu uh, kita kita hitung presentasinya, lalu selanjutnya kita ambil daftar kolom yang presentasi missing value lebih dari 0%. Setelah itu kode memiliki lalu setelah kita lakukan penyaringan lalu hentikan tapi kelas jumlah serta nama kolom yang diprioritaskan untuk imputasi data. Jadi kita identifikasi melakukan missing value dan mana kolom-kolom yang lebih dari 0%. Jadi number of feature with missing value itu ada 8, ada 8 ada yang missing value yang nomor feature with missing value ada ini number transaksi dan settlement USD. Lalu selanjutnya kita panggil fungsi ini kode ini untuk mencari satu contoh pengguna yang memiliki nilai kosong. Nah, jadi kita panggil dan keluarlah satu pengguna itu ini user ID-nya yang memiliki input kosong. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi ini untuk melakukan imitasi missing value pada kolom total amount. Di sini menggunakan data man. Jadi pertama program menghitung nilai man dari kolom tersebut dan membuatkannya hingga 2 angka desimal. Selanjutnya nilai man ini digunakan untuk menghentikan seluruh data yang kosong pada kolom total sehingga kolom tersebut menjadi lengkap dan bisa digunakan analisis lebih lanjut. Nah, lalu setelah itu nanti keluarlah man-nya segini. Lalu setelah itu menggunakan kode ini kita akan menampilkan nilai total milik pengguna yang dimiliki sebagai sampel. Jadi tadi kan kita melakukan imputasi data, jadi setelah itu uh, kita hitung man-nya, setelah itu kita masukin ke konsol menjadi lengkap. Jadi kita nanti outputnya seperti ini. Terus selanjutnya kita lakukan identifikasi missing value mana kolom yang masih missing value, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita identifikasikan, kita menggunakan kode ini untuk mengisi missing value pada kolom number transaksi dengan nilai 0 menampilkan nilai number. Nah, kita isi bagian yang nilai 0 tadi, lalu setelah kita isi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan identifikasi lagi mana masih missing value. Lalu setelah itu kode ini digunakan. Lalu selanjutnya ada kode ini. Kode ini itu untuk mengidentifikasi kolom bertipe kategorik yang masih memiliki missing value. Jadi kita mencari mana kolom yang masih tipe missing value dan korelasi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisi
value pada kolom kategorikal tadi, kemudian menambahkan data pengguna sampel untuk memastikan bahwa implementasi pada kategori telah selesai berhasil dilakukan. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan kembali identifikasi missing value dan didapatkan seperti ini. Di mana ada dua lagi yang missing value. Lalu selanjutnya kita dan kode yang di bawahnya ini, yang ini number of user for data ini, kita menggunakan itu untuk menentukan jumlah pengguna yang masih memiliki data lemari atau tidak lengkap. Nah, lalu kita memutar baris yang random lalu menghitung jumlahnya. Setelah dihitung jumlahnya, kode di bawahnya, ada kode di bawahnya yang ini, dan kita lakukan pengecekan dan jumlah missing value berdasarkan untuk memastikan versi data. Nah, lalu setelah kita hitung nanti outputnya akan seperti ini dan semuanya sudah missing value. Nah, output akhirnya itu semua missing value atau nilainya nol. Jadi arti dari output ini menunjukkan kalau seluruh kolom pada data frame si user data clean.pickle tadi itu sudah tidak memiliki missing value. Kalau di setiap nama kolom ini itu menandakan bahwa jumlah data kosong pada kolom tersebut adalah nol. Artinya tidak ada lagi uh, data yang bernilai nol di situ. Proses pembahasan data di sini tuh kalau data informasi itu berhasil. Jadi itu arti dari nol di sini. Nah, dari sini dengan kesimpulan ini saya bisa ambil beberapa kesimpulan, yaitu ada beberapa fungsi pada Python yang dapat digunakan untuk data cleaning. Nah, yang pertama itu ada read CSF atau read pickle. Yang tadi itu kita bisa input data .csf sama pickle kan untuk membaca dan membuat dataset. Lalu kita bisa menggunakan fungsi info, contohnya tadi df.info kan untuk menampilkan struktur data, lalu ada describe untuk menampilkan statistik deskriptif, lalu ada is not untuk mendeteksi missing value, ada sum untuk menghitung jumlah data kosong, main untuk menghitung rata-rata, lalu ada fill now untuk mengisi missing value, ada drop dan select di types juga dan masih banyak lagi. Lalu untuk kesimpulan akhirnya di sini dapat disimpulkan kalau dalam praktikum ini saya ketemu proses data processing yang sangat penting untuk memastikan kualitas dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Jadi kita perlu melakukan data processing sebelum masuk ke data imputation tadi kan. Lalu melalui tahap identifikasi missing value tadi, penghapusan kolom dengan data tidak lengkap, serta imputasi pada data numerik dan kategorikal, dataset berhasil dibersihkan dan menjadi lebih siap digunakan. Selain itu, penggunaan library Panda seperti tadi import Panda SPD kan, nah itu mempermudah dan mempercepat proses pembersihan data sehingga analisis yang dilakukan selanjutnya dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, jadi sekian hasil dari presentasi saya terhadap machine learning. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.